Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Hari ini dengan judul Prasasti Makam Romo Semono. Prasasti dibangun bersamaan dengan adeging makam. Jadi tidak ada selang, tidak ada selisih, makam dibuka, di situ sudah ada prasasti. Pada waktu itu prasasti ditutup dengan mori, lalu dibuka sesuai dengan pembukaan makam itu. Prasasti itu dibuat, ditatah, yang natah adalah Bapak Sutrisno dari Desa Gedangan, Kabupaten Tulungagung. Di dalam prasasti itu ada tulisannya Jawa dan ada tulisannya Latin. Yang akan saya sampaikan yang tulisan Latin yaitu Romo Prabu Heru Cokro. Tunggal manunggal nunggal. Selosopon tanggal 3 Maret 1981. Jadi di dalam prasasti itu ada tulisan Romo Prabu Heru Cokro, tunggal manunggal nunggal, Selosopon 3 Maret 1981. Ditatah oleh Bapak Sutrisno dari Desa Gedangan, Tulungagung. Tulisan prasasti itu sudah disepakati oleh para kadang sepuh. Pada waktu itu ada Bapak Herman Pratikto, juga ada Bapak Kuntoyo dan Bapak Supangat dan bapak-bapak yang lain, satu rembuk, dan akhirnya tertulislah prasasti itu. Tunggal manunggal nunggal. Tunggal itu jejernya. Manunggal adalah prosesnya, lakunya. Nunggal adalah lungguhnya. Jadi jejer, laku, dan lungguhnya. Kalau yang ada di jejer saya ganti. Tunggal adalah Gusti ingkang Maha Suci. Manunggal adalah satria atau wanita yang mencari Gusti ingkang Maha Suci. Nunggal yang dicari dan yang mencari sudah bisa ketemu, sudah menyatu. Tunggal manunggal nunggal. Jadi tunggal jejernya, manunggal lakune, nunggal adalah lungguhnya. Jejer, laku, lungguh, yang dicari, yang mencari, dan antara yang dicari dan yang mencari sudah menjadi satu. Jadi manunggal di sini itu adalah masih dalam proses mencari. Manunggal masih dalam proses mencari, masih laku. Romo Semono memberikan laku kepada para putra, yaitu dengan kunci asmo mijil paweling singkir. Jadi itu untuk diolah oleh para putra supaya bisa ketemu apa yang dimaksud. Jadi kunci
asma mijil paweling singkir. Kita menjadi putra diawali dengan diberi asma oleh Rama Semana. Pada waktu dulu Rama Semana memberikan asma, ada asma Endang, ada asma Joko. Setelah hampir Rama Semana murut Kasidan Jati, konduring Kasidan Jati, Rama memberikan asma kepada para putra, yaitu Kontawarna, Kontarupa, Kanthi Warni, Kanthi Rupi. Dedalaning manunggal kinantenan sarwa mijil, yang artinya kita diberi asma lalu dimijilkan oleh Rama Semana. Istilahnya kalau kita bacakan, titik-titik nyebut asmane, jeneng sira mijila panjenengan ingsun kagungan kersa arsa beksa beksanira pribadi. Artinya supaya kamu jadilah diri kamu sendiri. Jadi kamu jadilah kamu, tidak mencontoh yang lain dan yang lain. Jadi kamu jadilah diri kamu sendiri. Beksa beksanira pribadi, jadi obah lan tindakannya itu sudah dari diri sendiri. Jadi umpama kita sudah menjadi diri kita sendiri, itu sudah lebih enak, lebih baik. Walaupun akhirnya jadi olah direnggo, akhirnya menjadi diri sendiri, karena kita itu juga mendapat masukan dari yang lain, dan yang lain akhirnya diolah menjadi diri kita sendiri. Jadi di dalam prasasti itu mempunyai maksud yang seperti itu, begitu lumitnya, begitu jauhnya. Kalau kita teliti bahwa tunggal manunggal nunggal, amba-ambaannya tunggal manunggal nunggal, itu betul-betul mengandung arti yang sangat dalam. Manunggal adalah laku mencari tunggal, nunggal adalah yang dicari dan yang mencari sudah menjadi satu. Jadi kita berketuhanan itu tidak bisa dipengaruhi oleh orang lain. Ibaratnya kamu harus begini, kamu harus begini, kamu harus begini, kalau tidak begini salah. Boleh berbicara seperti itu kalau dengan muridnya. Kalau orang lain kita tidak bisa. Jadi semua mempunyai proses laku sendiri-sendiri. Walaupun yang dari agama ini, agama itu juga mempunyai kunci lakunya sendiri-sendiri. Akhirnya akan menjadi nunggal karena yang dicari dan yang mencari sudah menjadi satu. Banyak sekali orang-orang berpandangan, kamu harus seperti aku, kamu harus seperti aku, kalau tidak seperti aku salah. Itu bukan seperti itu. Jadi kita merdeka sekali untuk mencari yang sebenarnya. Jadi Rama memberi laku kepada putra dengan laku kunci asma mijil paweling singkir. Jadi kalau asma adalah untuk menentukan jati dirinya, paweling adalah kita ingat, seperti kata-kata siji-siji loro-loro telu-telu telonono, siji sekti loro dadi telu pendito, siji wahyu loro gratrahino telu rezeki. Itu juga mengandung makna yang sangat dalam. Tidak akan saya terangkan di sini, kurang baik. Yang pokok bahwa tunggal manunggal nunggal adalah tunggal adalah jejernya, manunggal lakune, nunggal adalah lungguhe. Jadi jejer laku lan lungguh. Manusia kalau sudah bisa lungguh tidak werna-werna. Karena apa? Sudah lungguh, betul-betul sudah lungguh. Tidak akan terpengaruh ini itu. Seperti halnya Nusantara ini sudah lungguh. Akan ada agama yang masuk ya diterima dengan baik. Ada agama Hindu yang masuk di situ membuat candi ya monggo.
punya, ada yang lagi masuk lagi ya juga subur. Jadi Indonesia itu sangat subur, Nusantara sangat subur untuk menerima apa saja karena Nusantara itu sendiri sudah lungguh. Pada waktu itu sudah lungguh, ada Sabdo Palon. Jadi kita sudah lungguh, marilah kita belajar untuk bisa menerima apa saja. Seperti gambarannya Presiden Republik Indonesia pada waktu itu Bapak Gus Dur Abdul Rahman Wahid mengesahkan seperti Konghucu menjadi suatu agama, itu karena Gus Dur itu sendiri sudah lungguh, sudah bisa menerima apa saja, seperti halnya bumi Nusantara menerima ajaran apa saja dari luar. Kiranya hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga prasasti yang berbunyi tunggal manunggal nunggal yang kalau didalami sangat jauh, sangat lungit, sangat lembut, mari kita dalami dengan sebaik-baiknya agar kita itu tidak bertentangan. Sekian apa yang saya sampaikan, semoga menjadi tambahan kawruh. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.